Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Regina Sapira Amelia dengan NIM 05251001 dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2025. Jadi hari ini saya akan menjelaskan soal yaitu tentang analisis panjang ruas garis AB menggunakan persamaan garis dan parabola. Pada soal diketahui grafik fungsi pada garis yaitu Y sama dengan X tambah 1 dan pada parabola yaitu Y sama dengan X tambah 2 dikurang 1. Titik dan titik A berada pada garis, titik B berada pada parabola. Kedua titik mempunyai koordinat yang sama yaitu B. Yang ditanya adalah panjang ruas garis AB. Karena koordinat kedua titik sama, berarti nilai Y pada titik A dan titik B sama besar. Dua titik yang memiliki nilai Y yang akan terletak pada satu garis horizontal. Oleh karena itu, panjang AB tidak perlu dihitung menggunakan rumus jarak dua titik. Kita hanya cukup menghitung selisih koordinat X kedua titik. Selanjutnya, kita akan menentukan koordinat titik A. Karena titik A berada pada garis dengan persamaan yang sama dengan X ditambah 1, maka persamaan tersebut harus dipenuhi oleh titik A. Nilai Y diketahui sama dengan B, sehingga kita mengganti Y menjadi B. Dari persamaan B sama dengan X ditambah 1, kita pindahkan angka 1 ke ruas kiri, sehingga diperoleh X sama dengan B dikurangi 1. Jadi koordinat titik A adalah B dikurang 1, B. Lalu kenapa kita mengganti Y dengan B? Karena pada soal sudah disebutkan bahwa koordinat titik A adalah B. Dalam ordinat berarti nilai Y. Lalu kita akan mencari koordinat titik B. Karena titik B berada pada parabola, maka koordinatnya harus memenuhi persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Nilai Y diganti menjadi B, sehingga diperoleh B sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Selanjutnya, angka 1 dipindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi X kuadrat sama dengan B ditambah 1. Untuk menghilangkan pangkat 2, kita ambil akar kedua ruas sehingga diperoleh X sama dengan plus atau minus akar B ditambah 1. Lalu kenapa yang dipilih adalah akar positif? Karena pada gambar titik B berada di sebelah kanan sumbu Y. Semua titik di sebelah kanan memiliki nilai X positif. Oleh sebab itu, yang digunakan adalah akar positif. Setelah koordinat kedua titik diketahui, kita dapat menghitung panjang AB. Karena kedua titik berada pada garis horizontal, panjang AB cukup dihitung menggunakan selisih koordinat X. Koordinat X titik B dikurangi koordinat X titik A menghasilkan bentuk akar B ditambah 1 dikurangi B ditambah 1. Setelah tanda negatif didistribusikan, diperoleh hasil akhir yaitu akar B ditambah 1 dikurangi B ditambah 1. Kenapa tanda minus berubah menjadi plus 1? Karena min dalam kurung B dikurang 1 itu sama dengan min B ditambah 1. Tanda negatif harus dikalikan ke dalam semua kurung. Lalu selanjutnya, kita belum memperoleh jawaban berupa angka karena nilai B belum diketahui. Soalnya menyebutkan bahwa koordinat kedua titik sama, tetapi tidak memberikan beberapa nilainya. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh kita masih berupa bentuk aljabar. Maka kita akan melakukan asumsi. Kita gunakan gambar menjadi acuannya. Maka titik A tampak berada pada X sama dengan 1 karena titik tersebut berada pada garis Y sama dengan X ditambah 1. Maka nilai Y menjadi 2. Dengan demikian kita mendapatkan B sama dengan 2. Apa kita menyebutnya sebagai asumsi? Karena koordinat tersebut tidak tertulis di soal. Nilai tersebut hanya diperkirakan dari kita melihat gambarnya. Lalu selanjutnya nilai B yang sudah kita dapatkan kemudian kita substitusikan ke persamaan parabola. Dari persamaan 2 sama dengan X kuadrat dikurangi 1 diperoleh X kuadrat sama dengan 3. Setelah diakarkan didapat X sama dengan akar 3. Maka panjang AB kemudian dihitung dari selisih koordinat X titik B dan titik A, sehingga hasil akhirnya adalah akar 3 dikurangi 1. Maka kesimpulannya adalah terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama adalah penyelesaian secara matematis murni yang menghasilkan bentuk umum karena nilai B belum diketahui. Pendekatan kedua menggunakan asumsi berdasarkan gambar sehingga diperoleh nilai numerik secara
Secara biasanya, penyelesaian tanpa asumsi lebih tepat karena hanya menggunakan informasi yang benar-benar diberikan oleh soal. Sementara itu, pendekatan yang dengan asumsi biasanya dapat digunakan apabila soal sudah memberikan interpretasi gambar. Misalnya, pada beberapa soal